Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bapak Ibu kita ingin berbagi kembali terutama untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang sebentar lagi ya, bulan depan kita akan melaksanakan observasi kelas ya, penilaian observasi kelas ya Bapak Ibu. Admin ingin berbagi ada 10 langkah Bapak Ibu untuk kepala sekolah dalam penilaian observasi kelas. Untuk itu silakan Bapak Ibu, jika memang ini berkenan untuk Bapak Ibu dan dibutuhkan, silahkan disimak sampai tuntas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, langkah yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Di mana pada perencanaan pembelajaran ini kepala sekolah akan menilai perencanaan pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru sebelum pelaksanaan pembelajaran. Artinya kepala sekolah akan memberikan penilaian terhadap perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru. Hal ini mencakup perencanaan pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, dan metode yang akan digunakan. Ya, jadi itu ada 3 hal nanti yang akan Bapak Ibu coba untuk dinilai ya untuk tahap perencanaan pembelajaran ini. Yang kedua adalah pengelolaan kelas. Kepala sekolah akan memeriksa keteraturan dan kedisiplinan dalam kelas. Bagaimana guru mengelola, kemudian mengelola ruang, mengelola waktu, dan interaksi antar siswa. Itu nanti yang akan diamati, yang akan diobservasi untuk poin pengelolaan kelas. Itulah nanti yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi memeriksa bagaimana, apakah teratur atau tidak, tingkat disiplinnya bagaimana ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Oke Bapak Ibu, kemudian poin yang ketiga adalah penggunaan materi ajar. Nah, evaluasi terhadap materi ajar yang akan digunakan oleh guru ya Bapak Ibu, apakah sesuai dengan kurikulum dan dapat memfasilitasi pemahaman siswa. Jadi nanti Bapak Ibu fokus di bagaimana ketika guru menyampaikan materi. Bagaimana guru ketika menyesuaikan materi dengan kurikulum, gitu ya. Dan tentu dapat memfasilitasi pemahaman siswa. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah keterlibatan ya. Poin yang keempat, keterlibatan. Keterlibatan siswa. Perhatian kepada sejauh mana siswa terlibat dalam pembelajaran. Kepala sekolah mungkin menilai apakah suasana kelas mendukung partisipasi aktif dan pemahaman siswa. Jadi sejauh mana guru siswa terlibat di dalam sebuah proses begitu pembelajaran. Apakah guru mampu memunculkan, mampu memotivasi siswa agar siswa terlibat di dalam proses pembelajaran. Sehingga suasana kelas itu aktif. Semua siswa diharapkan ada partisipasi aktif ya ketika memberikan tanggapan terhadap materi, kemudian ketika guru memberikan penjelasan, kemudian anak terlibat aktif dalam interaksi baik antar siswa dengan siswa maupun antar guru dengan siswa. Terlibat aktif begitu ya. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah metode pembelajaran. Ini yang yang kelima ya, metode pembelajaran. Penilaian terhadap metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, termasuk apakah ada variasi ya di dalam pengajaran dan bagaimana guru memotivasi siswa. Metode apa yang tepat ya, atau metode apa yang digunakan, apakah tepat dengan materi yang diajarkan. Bapak Ibu, pemilihan materi dengan metode itu match apa tidak. Nah, sehingga inilah nanti yang akan menjadi bahan penilaian kepala sekolah terhadap guru. Oke. Itu untuk yang kelima. Kemudian yang keenam adalah evaluasi dan umpan balik. Ya. Menilai bagaimana guru memberikan umpan balik kepada siswa, sejauh mana guru mengukur pemahaman siswa, dan apakah ada tindak lanjut yang efektif. Itu Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini, kepala sekolah menilai
bagaimana guru melakukan atau memberikan umpan balik terhadap siswa. Gitu Bapak Ibu. Jadi tentu ini untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diajarkan. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, adaptasi terhadap kebutuhan siswa. Ya, ini fokus kepala sekolah nanti menilai ini. Adaptasi terhadap kebutuhan siswa. Kepala sekolah akan melihat sejauh mana guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa yang beragam. Itu Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah nanti akan melihat sekali lagi bagaimana guru ini bisa menyesuaikan pembelajaran. Ya, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa yang beragam. Dengan karakteristik siswa yang bermacam-macam, kemudian dengan latar belakang pendidik yang bermacam-macam, dengan berbagai karakter dan sifat anak yang bermacam-macam, itu bagaimana guru bisa meramu, kemudian menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, gitu Bapak Ibu. Sehingga disitulah nanti akan dibutuhkan keahlian, keterampilan guru dalam mengemas sebuah pembelajaran dengan keanekaragaman karakter tadi menjadi atau fokus kepada tujuan yang ditujukan atau tujuan yang sudah ditetapkan oleh guru. Nah, bagaimana guru bisa bertindak adil, bertindak fair, kemudian tidak membeda-bedakan siswa dengan keberagaman itu. Nah, disitulah nanti kepala sekolah melihat apakah guru itu mampu atau tidak. Ini jadi adaptasi terhadap kebutuhan siswa. Kemudian yang ketujuh yang kedelapan etika dan profesionalisme. Nah, jadi penilaian terhadap etika dan profesionalisme guru dalam berinteraksi dengan siswa, orang tua, dan staf sekolah lainnya. Itu Bapak Ibu. Ini mungkin yang ke-8 ini adalah kegiatan guru atau sikap dan perilaku guru di luar proses pembelajaran. Ya. Sebab di sini menilai terhadap etika dan profesionalisme guru dalam berinteraksi dengan siswa, orang tua, dan staf sekolah lainnya. Artinya melibatkan orang luar, tidak intern di dalam kelas. Nah, itu Bapak Ibu nanti akan dinilai salah satunya oleh kepala sekolah etika dan profesionalisme. Lalu yang ke-9 adalah penggunaan teknologi. Ya. Nah, penggunaan teknologi ini jika diperlukan, kepala sekolah dapat mengevaluasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan sejauh mana hal tersebut mendukung tujuan pembelajaran. Nah, penggunaan teknologi ini kan bisa bermacam-macam perangkat media pembelajaran, seperti misalnya kalau teknologi kaitannya dengan jaringan internet, kemudian komputer, kemudian misalnya laptop dan lain-lain lah terkait dengan teknologi. Jadi disinilah diperlukan kepala sekolah untuk mengevaluasi bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran, itu Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang kan sudah mulai era digital. Nah, kemampuan guru perlu diukur sejauh mana pemanfaatan termasuk penggunaannya, itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengelola konflik. Nah, kemampuan mengelola konflik. Bagaimana guru menangani konflik dalam kelas atau antar siswa. Tentu dengan sekian macam keberagaman guru dengan sekian macam keragaman siswa, baik karakter, bakat, minat, kemudian kebiasaan, perilaku dan lain-lainnya terhadap diri individu atau diri peserta didik itu, maka tentu bukan tidak mungkin terjadi gesekan, terjadi hal-hal yang mungkin di luar etika, di luar norma yang dilakukan oleh siswa. Maka seberapa besar guru mampu untuk mengelola konflik itu, ya, sehingga teredam, gitu Bapak Ibu. Nah, itu menjadi bahan perhatian kepala sekolah juga, ya, ketika misalnya guru mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada siswa, itu Bapak Ibu. Nah, ke-10 ini tentu harus dipersiapkan, ya, oleh Bapak dan Ibu, karena di bulan depan kita sudah mulai melaksanakan observasi kelas, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi singkat apa yang harus disiapkan, 10 langkah untuk kepala sekolah yang harus dipersiapkan dalam penilaian observasi kelas. Demikian yang dapat admin sampaikan. Semoga informasi singkat ini
bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, terutama terutama sebelum pelaksanaan observasi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.